Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Hairiyatun Marsati, kedua Dina Fajarina, ketiga Tias Saridewi, keempat Sekar Ayu Sitianingrum, kelima Almila Rahmidiana, keenam Safira Yahya Az-Zahra. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu suatu pemikiran dasar atau ideologi yang menjiwai gerakan Muhammadiyah. Mukadimah ini memiliki gambaran mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, meliputi cita-cita yang ingin diwujudkan atau dicapai, dan bagaimana manusia itu mewujudkan cita-citanya. Mukadimah belum tersusun pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, dan Kiai Haji Mas Mansur. Perumusan baru terrealisir pada masa Ki Bagus Hadikusumo pada periode 1942 sampai dengan 1953. Atau bisa dikatakan bahwa perumusan ini baru terrealisasi pada masa awal kemerdekaan dan era modernisasi awal Indonesia, ketika Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Periode Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 sampai dengan 1923. Pendidikan beliau dari pesantren, sehingga tidak memiliki keahlian mengkonsep sesuatu. Sudah kita ketahui pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada waktu kecil, beliau belajar keagamaan kepada ayahnya, dan pada usia 8 tahun, beliau juga sudah lancar membaca Al-Quran. Beliau sangat mempunyai keinginan kuat dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, sehingga pada saat beliau menunaikan ibadah haji di Mekah, beliau tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi beliau juga menggali atau mencari ilmu dari ulama-ulama besar. Contohnya pada saat beliau pergi ke Mekah untuk yang kedua kalinya, beliau mengambil ilmu kepada pembaharu besar Islam, yaitu Rashid Ridho. Menurut Kunto Wijoyo, beliau itu ulama tipe pengamal, praktisi, bukan konseptor. Dari latar belakang beliau dari pesantren, sehingga beliau lebih memfokuskan kepada pengamalan, praktisi, dan bukan mengkonsep sesuatu. Penyebarluasan ide-idenya hanya melalui media lisan, yaitu dalam bentuk pengajian. Kiai Haji Ahmad Dahlan berfokus dalam menyampaikan dakwahnya atau ide-ide beliau melalui pengajian-pengajian yang beliau selenggarakan, baik itu di pesantren maupun di luar pesantren. Masa itu belum ada tuntutan dimilikinya landasan konseptual bagi sebuah organisasi. Pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, organisasi-organisasi yang ada pada masa tersebut belum menuntut atau belum ada tuntutan untuk memiliki landasan konseptual, sehingga ide-ide atau pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diterima dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armila Rahmidiana, NIM 140 akan menjelaskan penjelasan terkait Kiai Haji Ibrahim 1923 sampai 1934. Kiai Haji Ibrahim adalah Nyai Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan ulama pondok pesantren, tidak pernah mengenyam pendidikan model barat. Pada masa ini, Muhammadiyah makin berkembang dan meluas hingga luar Jawa. Lalu terbentuk Majelis Tarjih, mengadakan penelitian pengembangan hukum-hukum agama. Para pemuda, bentuk organisasi yang nyata, berdiri Nasyiatul Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya, periode Kiai Haji Hisham 1934 sampai 1936. Bidang pendidikan mendapat perhatian yang besar dan diadakan juga penertiban dan pemantapan administrasi organisasi, jadi Muhammadiyah lebih kuat dan lincah. Saya Safira Yahya Az-Zahra,
NIM 141 akan melanjutkan penjelasan terkait periode Kiai Haji Mas Mansur tahun 1936 sampai 1942. Yang pertama, pendidikan berlatar belakang alumni Mesir, berwawasan luas serta memiliki banyak ide dan gagasan, dan pengukuhan kembali hidup beragama dan penegasan paham agama dalam Muhammadiyah. Wujudnya pengaktifan majelis tarjih yang mampu merumuskan masalah 5 mengenai dunia, agama, qiyas, sabilillah, dan ibadah, dan disusun pula langkah 12. Kemudian yang selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo tahun 1942 sampai 1953. Pendidikan beliau ditempuh baik di sekolah formal maupun informal. Seorang cendekiawan yang alim, memiliki kepribadian yang tawadu, ramah, dan santun. Dan kondisi politik negara Indonesia sedang dalam masa transisi dan pancaroba, aktif melindungi rakyat dari penjajah Jepang, dan ikut menjadi anggota BBUPKI dan PPKI. Saya Dina Fajarina NIM 136 akan melanjutkan penjelasan materi terkait tentang hakikat MADM. Hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MADM merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Jadi di sini gambarannya tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan di muka bumi, yang mana manusia itu sadar atas kedudukannya, sehingga semua amal dan perjuangan manusia itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai pedoman dalam manusia di muka bumi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sejarah perumusan MADM. Jadi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil penyorotan dan mengungkapkan kembali pokok pikiran yang dijadikan dasar usaha Kiai Ahmad Dahlan dengan menggunakan Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam rumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dikenalkan dalam Muktamar Darurat pada tahun 1946 yang bertempat di Yogyakarta. Mukadimah ini diterima dan disahkan di Muktamar Muhammadiyah ke-31 pada tahun 1950 yang bertempat di Yogyakarta setelah melakukan penyempurnaan dari segi redaksional. Kemudian pada sidang Tanwir pada tahun 1951 meneliti dan melihat bahwa Muhammadiyah jauh ke depan dan lebih maju ke depan. Akhirnya dipakailah konsep Ki Bagus Hadikusumo ini dengan menyempurnakan susunan redaksi. Tim sidang penyempurna Mukadimah yang anggotanya itu terdiri dari yang pertama Buya Hamka, yang kedua KH Farid Ma'ruf, yang ketiga Mr. Kasman Singadimeja, dan kemudian yang terakhir Zain Jamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sari Dewi, NIM 137. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dina. Faktor penyusun AD atau ART Muhammadiyah. Yang pertama, belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kemudian, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia. Ketiga,
makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Kemudian keempat, ada dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berikutnya ada fungsi MADM. MADM merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan serta segala gerak organisasi yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Baik, saya Sekar Ayu Standing Room NIM 138 akan melanjutkan pembahasan terkait matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, di mana dalam matan MADM itu ada 7 pokok pikiran. Di antaranya yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia itu harus percaya dan yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang wajib disembah, tidak ada sesuatu apapun yang wajib ditakuti, yang wajib dicintai, dan juga yang wajib diagung-agungkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalaupun di dalam hidupnya seseorang mesti mencurahkan rasa cinta ataupun kesadaran untuk mentaati sesuatu, maka keseluruhannya dilaksanakan dalam kerangka dasar mencintai dan mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian pokok pikiran yang kedua yaitu hidup manusia adalah bermasyarakat. Di sini Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang mandiri dan juga berpribadi. Sekalipun demikian, ia tidak akan dapat melepaskan diri dari hubungan sesama manusia. Karena nilai seseorang akan ditentukan oleh tolak ukur seberapa jauh ia akan berkorban dan membina kelestarian hidup dengan manusia lainnya atau bermanfaat bagi sesamanya. Jadi, antara pokok pikiran pertama dan pokok pikiran kedua ada kaitan yang sangat erat sekali karena adanya manusia berpribadi yang dilandasi dengan jiwa tauhid merupakan unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan suatu masyarakat yang tertib dan juga teratur. Kemudian pokok pikiran yang ketiga yaitu hanya hukum Allah satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan pengatur tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia, sejahtera yang hakiki dunia maupun akhirat. Pendirian pokok pikiran yang ketiga ini lahir kemudian menjadi keyakinan yang kokoh dan kuat adalah sebagai hasil penelaahan dan pemahaman terhadap ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, pokok pikiran yang ketiga ini merupakan bekal keyakinan dan pandangan hidup agama Islam. Karena agama Islam merupakan ajaran hidup yang sangat sempurna serta mutlak nilai keberadaannya. Dan juga agama Islam juga merupakan petunjuk jiwa sebagai rahmat serta taufik Allah kepada manusia untuk meraih kebahagiaan hakiki dunia maupun akhirat, di mana tertera dalam surat Al-Imran ayat 19 dan ayat 85 yang menegaskan tentang kebenaran agama Islam. Dengan pengertian pokok pikiran ketiga tersebut, Muhammadiyah mempunyai faham bahwa Islam bukan semata-mata mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang menghubungkan dirinya kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Akan tetapi, Islam membawa ajaran yang sempurna menuntut hambanya mendapatkan kehidupan bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia, baik dari segi kehidupan perorangan maupun kehidupan bermasyarakat, seperti masalah akidah, ibadah, akhlak, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Pandangan Muhammadiyah terhadap ajaran Islam tersebut dikukuhkan oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan yang menaruh perhatian terhadap agama Islam sebagai objek pembahasannya
seperti kata V.M. Dean dalam bukunya The Nature of the Non-Western World. Islam is complete integration of religion, politics system, way of life interpretation, and then Islam adalah suatu perpaduan yang sangat sempurna antara agama, sistem politik, pandangan hidup, serta penafsiran sejarah. Selanjutnya, pokok pikiran yang keempat, yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada sesama manusia. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dengan semata-mata mencari ridho Allah termasuk sabilillah, yang artinya jalan yang dapat menyampaikan kepada yang diridhoi Allah atas semua amal yang diizinkannya. Pokok pikiran keempat ini hakikatnya merupakan konsekuensi atas keyakinan dan pandangan hidup sebagaimana tersimpul dalam pokok pikiran ketiga. Adanya pandangan dan keyakinan hidup bahwa ajaran Islam satu-satunya ajaran hidup manusia menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Akhirnya menumbuhkan kesadaran wajib berjuang menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu, pokok pikiran ketiga dan pokok pikiran keempat terjadi hubungan yang sangat erat sekali, sebab suatu cita-cita dan keyakinan baru dipandang positif apabila keyakinan tersebut diperjuangkan. Bahkan manusia dinyatakan hidup yang sebenarnya bila mana ia mempunyai suatu keyakinan hidup kemudian diperjuangkan dengan sepenuh pengorbanan. Bagi setiap Muslim harus mempunyai kesadaran wajib berjuang menegakkan ajaran Islam dengan sepenuh-penuhnya dimanapun sebagai tanda dan bukti akan kebenaran iman dan keislamannya. Kemudian pokok pikiran yang kelima, yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Apabila pokok pikiran keempat membicarakan tentang konsekuensi terhadap pandangan yang telah diyakini kebenarannya, maka pada pokok pikiran kelima ini mempersoalkan tentang bagaimana cara dan akhlak berjuang menegakkan keyakinan hidup tersebut. Bagi setiap pejuang muslim tidak ada cara dan contoh yang patut dijadikan teladan kecuali harus mengikuti cara-cara perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pokok pikiran yang keenam. Perjuangan mewujudkan maksud dan tujuan di atas hanya akan dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan berorganisasi. Pokok pikiran yang keenam ini membicarakan tentang alat perjuangan sebagai serangkaian logis pokok pikiran yang sebelumnya, di mana munculnya keyakinan hidup menumbuhkan konsekuensi untuk memperjuangkannya dengan suatu metode atau akhlak tertentu, serta dilaksanakannya menggunakan alat perjuangan demi efisiensi pelaksanaannya. Perjuangan menegakkan ajaran Islam hanya akan berhasil secara efektif dan efisien apabila diperjuangkan dengan mempergunakan suatu alat yang dinamakan organisasi. Dan sudah semestinya organisasi yang dijadikan alat untuk meraih suatu tujuan yang sangat tinggi dan agung memerlukan berbagai syarat yang berat, juga harus padan dan sebanding dengan nilai yang hendak akan dicapainya. Muhammadiyah sadar bahwa mengingat ayat-ayat Al-Quran tentang berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban menegakkan ajaran Islam, hukumnya adalah wajib. Hal ini dikukuhkan oleh kaidah umum usul fikih yang menyatakan bahwa apabila suatu kewajiban tidak selesai kecuali dengan adanya suatu yang lain, maka adanya sesuatu yang lain tersebut hukumnya wajib juga. Kemudian pokok pikiran yang ketujuh, yaitu seluruh perjuangan mengarah ke satu tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat utama
yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pikiran ketujuh di sini membicarakan tentang tujuan perjuangan, di mana Muhammadiyah sendiri selaku organisasi menetapkan bahwa segala amal perjuangan yang telah dan akan dirintisnya tidak boleh lepas dari tujuan yang dicita-citakannya sejak semula, yakni terwujudnya masyarakat utama yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wujud dari masyarakat utama yang adil, makmur, dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diciri-cirikan sebagai berikut, diantaranya masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia, yang diwujudkan di atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, saling tolong-menolong, dengan bersendikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain merupakan kebahagiaan di dunia bagi seluruh umat manusia, ia juga akan menjadi jenjang bagi umat Islam untuk memasuki pintu gerbang surga Jannatun Naim, untuk menerima keridhaan Allah yang kekal dan abadi nantinya di surga. Dapat saya simpulkan terkait penjelasan matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisikan 7 pokok pikiran. Di antaranya pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat membahas tentang ideologi. Pokok pikiran yang kelima dan 6 membahas tentang teori perjuangan, dan pokok pikiran yang ketujuh membahas tentang. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.